Istilah untuk hubungan seks vaginal yang menyakitkan cukup umum. Perkiraannya bervariasi, tetapi survei terhadap wanita pasca menopause yang tidak menjalani terapi hormon melaporkan disparunia sebanyak 20 hingga 30%. Kondisi ini sering dibagi menjadi 3 kategori: nyeri superfisial, nyeri dalam, atau keduanya. Kebanyakan wanita mengeluhkan nyeri superfisial yang terjadi saat penetrasi vaginal, seringkali nyeri terasa tajam atau seperti terbakar. Nyeri dalam terjadi saat penetrasi atau dorongan dalam. Bagi sebagian wanita, disparunia bersifat sementara. Bagi yang lain, kondisi ini dapat menjadi kronis. Setelah menopause, hubungan seksual yang menyakitkan seringkali dikaitkan dengan perubahan akibat menurunnya kadar estrogen. Jaringan vagina cenderung menjadi kurang elastis, lebih rapuh, dan lebih rentan terhadap pendarahan, robekan, atau nyeri selama aktivitas seksual atau selama pemeriksaan panggul. Hal ini dapat membuat hubungan seksual terasa menyakitkan atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Hilangnya estrogen dapat menyebabkan masalah saluran kemih, yang juga dapat membuat hubungan seksual menjadi tidak nyaman. Kurangnya aktivitas seksual menyebabkan hilangnya kesehatan dan elastisitas jaringan. Terkadang, faktor lain turut berperan, termasuk cedera atau trauma, seperti akibat melahirkan, operasi panggul, atau kecelakaan. Kondisi kulit seperti eksim atau lichen sclerosus, atau infeksi di area genital atau saluran kemih juga dapat menyebabkan hubungan seks terasa menyakitkan. Kejang otot dinding vagina yang tidak disengaja, vaginismus, dapat membuat upaya penetrasi terasa menyakitkan atau tidak mungkin dilakukan. Obat-obatan tertentu, seperti antidepresan, obat tekanan darah tinggi, dan lainnya, dapat menyebabkan kekeringan vagina. Selain itu, stres, ketakutan akan keintiman, dan kekhawatiran tentang citra tubuh atau kesulitan hubungan dapat membuat hubungan seks yang menyenangkan menjadi tantangan. Nyeri yang berhubungan dengan penetrasi dalam atau posisi tertentu dapat disebabkan oleh relaksasi otot panggul yang tidak memadai atau kondisi yang memengaruhi area panggul, seperti disfungsi dasar panggul, endometriosis, dan fibroid rahim. Jaringan parut akibat operasi panggul atau perawatan seperti radiasi panggul dapat menyebabkan perubahan yang membuat hubungan seks terasa menyakitkan. Untungnya, Anda tidak harus menghindari seks sama sekali untuk menghindari rasa sakit. Langkah pertama adalah berbicara dengan penyedia layanan kesehatan Anda, yang dapat merujuk Anda ke dokter spesialis yang tepat. Ia mungkin akan menanyakan kapan rasa sakit Anda mulai, di bagian mana rasa sakit itu muncul, dan apakah rasa sakit itu terjadi setiap kali Anda berhubungan seks. Penyedia layanan kesehatan Anda juga mungkin akan menanyakan tentang riwayat operasi, persalinan, dan hubungan seksual Anda. Pemeriksaan area genital dan otot panggul dapat membantu mengidentifikasi lokasi nyeri dan kemungkinan penyebabnya. Jika ada kondisi fisik yang menyebabkan nyeri, mengobati penyebab yang mendasarinya dapat membantu mengatasi nyeri. Penyedia layanan kesehatan Anda juga dapat menyarankan perubahan pengobatan jika pengobatan tersebut dapat memengaruhi kesehatan seksual Anda. Ada juga sejumlah pilihan pengobatan lainnya. Pelumas vagina membantu mengurangi rasa sakit saat berhubungan seks dan dapat digunakan sesering yang dibutuhkan. Perlu diingat bahwa pelumas berbahan dasar minyak dapat merusak kondom. Pelembab vagina yang digunakan setiap 2 hingga 3 hari dapat membantu menjaga kelembapan vagina. Bila kadar estrogen rendah, pilihan pertama untuk pengobatan biasanya adalah terapi estrogen vagina dosis rendah. Terapi ini biasanya tersedia dalam bentuk krim, tablet vagina, atau cincin vagina fleksibel, prasteron, yang digunakan sekali sehari, juga tersedia. Dosis estrogen dalam bentuk ini cukup rendah untuk meminimalkan risiko paparan estrogen sistemik secara keseluruhan. Tidak seperti pelembab dan pelumas, terapi estrogen vagina dosis rendah sebenarnya membantu membalikkan perubahan jaringan vagina yang terkait dengan hilangnya estrogen saat menopause. Beberapa wanita lebih suka menelan pil daripada mengandalkan terapi topikal. Obat ospemifene bekerja seperti estrogen pada lapisan vagina dan tulang, tetapi tampaknya tidak memiliki efek estrogen yang berpotensi membahayakan pada payudara atau lapisan rahim. Sayangnya, obat tersebut dapat menyebabkan rasa panas. Dan, seperti estrogen, ospemifen berpotensi menimbulkan risiko stroke dan pembekuan darah. Krim topikal juga diresepkan untuk mengatasi kondisi kulit seperti lichen sclerosus.
Kondisi kulit dapat memperburuk gejala kekeringan yang terkait dengan penurunan kadar estrogen. Krim ini, yang mungkin mengandung steroid topikal, diresepkan setelah pemeriksaan dan diagnosis terperinci oleh penyedia layanan kesehatan Anda. Ia juga dapat merekomendasikan pengobatan dengan antibiotik untuk infeksi yang terbukti. Pilihan lainnya adalah terapi fisik dasar panggul, yang dapat meredakan nyeri saat otot dasar panggul yang tegang dan nyeri menyebabkan hubungan seks yang menyakitkan. Terapi fisik dasar panggul, yang dilakukan oleh terapis yang mengkhususkan diri dalam perawatan ini, dapat merelaksasikan otot dasar panggul dan dapat meredakan nyeri. Terapis Anda juga dapat memberitahu Anda tentang latihan dilatasi vagina dengan dilator berpelumas untuk membantu meregangkan jaringan. Terakhir, seorang konselor atau terapis seks dapat membantu Anda mengidentifikasi pemicu stres tertentu yang mungkin berdampak negatif pada kehidupan seks Anda. Terapi seks dapat membantu Anda meningkatkan komunikasi dengan pasangan, mengatasi masalah citra tubuh, dan mempelajari cara mengurangi kecemasan serta menikmati keintiman dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe.